warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuratoy Mufida dengan NPM 2352011010. Di sini saya akan menjelaskan terkait rangkuman yang telah saya punya dari mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara, dan juga saya akan membahas hasil dari simulasi sidang kelompok saya terkait pengujian undang-undang. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas terkait rangkuman saya, apa sih hukum acara praktek peradilan tata negara. Nah, di praktik peradilan tata negara itu sendiri, sebenarnya kalau hukum tata negara membahas soal isi dari aturannya, apa itu tata negara, maka di sini kita mempelajari bagaimana cara menegakkannya di Mahkamah Konstitusi. Ruang lingkupnya itu terkait prosedur mulai dari cara daftar gugatan, bagaimana hakim memeriksa perkara, sampai bagaimana sebuah putusan dihasilkan. Intinya hukum acara ini adalah jalan bagi warga negara untuk menjaga agar konstitusi kita tetap tegak di Indonesia. Lalu kewenangannya apa saja sih? Jadi di acara ini kita itu ada yang namanya Mahkamah Konstitusi, di mana dia punya peran besar untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terus memutus sengketa antar lembaga negara, membubarkan partai politik jika melanggar aturan, dan mengurusi sengketa hasil pemilu. Dan juga ada kewajibannya, yaitu memberikan putusan jika ada dugaan oleh DPR terkait pelanggaran hukum oleh presiden ataupun wakil presiden. Nah, dalam hukum acara ini juga ada yang namanya judicial review, di mana judicial review ini ada dua macam, yaitu yang pertama pengujian formil dan pengujian material. Pengujian formil itu untuk mengecek apakah proses pembuatan undang-undangnya sudah benar menurut prosedur, dan ada juga yang terkait material itu mengecek apakah isi atau pasal dalam undang-undang bertentangan dengan hak-hak yang kita dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Lalu ada juga yang namanya legal standing, di mana tidak semua orang bisa asal menggugat ke Mahkamah Konstitusi, karena kita tahu sendiri kita harus bisa membuktikan bahwa hak konstitusional kita benar-benar dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk terkait gambaran dari isi simulasi permohonan pengujian undang-undang yang telah dibuat oleh kelompok saya, yaitu kita mengambil dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang memancangkan mandat yang sangat tegas dan tidak bisa ditawar lagi terkait negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Angka ini tuh bukan sekedar statistik ekonomi, melainkan janji suci dari negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencerdaskan diri dan memperbaiki taraf hidupnya melalui pendidikan. Namun, janji ini menghadapi ancaman serius, di mana ketidakjelasan aturan hukum di tingkat undang-undang. Saat ini, seperti kita tahu, masyarakat dikasih paradoks yang membingungkan. Di satu sisi, pemerintah selalu mengklaim dalam setiap nota keuangan bahwa mandat 20% tersebut telah terpenuhi secara formal. Namun, di sisi lain, realitanya yang dihadapi para pelajar dan mahasiswa justru terbalik, di mana pada tahun 2024 kita menyaksikan gelombang protes besar-besaran di berbagai perguruan tinggi akibat lonjakan uang kuliah tunggal atau UKT yang menaik tajam. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena anggaran 20% sudah dialokasikan, beban biaya pendidikan justru semakin mencekik rakyat, karena di dalamnya itu tersembunyi sebuah mekanisme penghitungan anggaran yang dilegitimasi oleh pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas. Pasal ini menyatakan bahwa dana pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Maka fokus pengujian material diarahkan pada kalimat biaya pendidikan kedinasan, pengecualian biaya pendidikan kedinasan dari basis perhitungan 20%, yang mana telah menciptakan celah hukum yang sangat lebar dan merugikan kepentingan publik. Pendidikan kedinasan sendiri menurut undang-undang adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah dan kementerian. Namun, dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas tidak memberikan batasan yang jelas, definisi yang terukur, ataupun proporsi yang kaku terkait apa yang dimaksud dengan biaya pendidikan kedinasan dalam konteks pengecualian anggaran. Ketiadaan batasan ini menciptakan apa yang disebut sebagai ambiguitas normatif, di mana tanpa definisi yang kaku, pemerintah memiliki diskresi yang terlalu luas untuk memasukkan berbagai macam pos belanja internal birokrasi ke dalam kategori kedinasan, sehingga basis perhitungan 20% untuk pendidikan sekolah umum dan perguruan tinggi negeri menjadi
menjadi tergerus dan tidak optimal. Hal ini secara langsung melanggar pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Nah, ketidakjelasan ini membuat makna memprioritaskan anggaran pendidikan dalam konstitusi menjadi bias. Seharusnya istilah pendidikan nasional dalam pasal 31 Undang-Undang 1945 dimaknai secara luas untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan justru disempitkan demi membiayai sekolah-sekolah eksklusif dari kementerian tertentu yang hanya mencetak aparatur negara. Nah, dampak dari ambiguitas ini bukan lagi sekedar potensi kerugian, melainkan sudah menjadi kerugian nyata yang dialami oleh para mahasiswa, termasuk teman-teman kami dari fakultas yang ada di Unila sebagai penerima manfaat langsung dari anggaran pendidikan. Kami memiliki kedudukan hukum untuk mempersoalkan hal ini karena hak konstitusionalitas kami untuk mendapatkan pendidikan yang terjangkau telah ternodai oleh kebijakan anggaran yang tidak transparan. Lalu ada juga 5 fakta krusial yang mendasari mengapa sih pengujian material ini mendesak untuk dilakukan. Yaitu yang pertama, fenomena lonjakan UKT di tahun 2024, di mana kenaikan biaya kuliah yang tidak proporsional di berbagai universitas besar membuktikan bahwa klaim anggaran 20% belum mampu menyentuh akar masalah keterjangkauan biaya bagi masyarakat umum terhadap pendidikan. Lalu anggaran tersebut seolah habis menguap belum sampai ke tangan mahasiswa yang membutuhkan subsidi. Lalu yang kedua, adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam berbagai laporannya, yaitu BPK mencatat adanya inkonsistensi yang berulang dalam penghitungan komponen anggaran pendidikan. Pengelompokan dana ke dalam kategori pendidikan kedinasan seringkali tidak transparan dan sangat sulit diverifikasi secara publik. Hal ini menunjukkan bahwa frasa dalam pasal 49 Undang-Undang Sisdiknas memang menjadi lubang hitam dalam akuntabilitas keuangan negara. Dan juga yang ketiga itu data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi biaya pendidikan tinggi terus meningkat rata-rata 12 sampai 18% per tahun sejak 2020. Nah, jika memang anggaran 20% dialokasikan secara murni dan tepat sasaran tanpa adanya pengecualian ambigu, seharusnya negara memiliki kemampuan lebih besar untuk meredam tekanan biaya pendidikan tersebut. Dan yang keempat itu adanya kebijakan efisiensi belanja negara di tahun 2025 melalui Impres nomor 1 tahun 2025, di mana di tengah semangat efisiensi tanpa adanya definisi hukum yang tegas mengenai biaya kedinasan, pemerintah memiliki celah hukum untuk memanipulasi komposisi anggaran demi sekadar memenuhi angka formalitas 20% di atas kertas. Sementara secara substantif anggaran untuk pendidikan publik justru terus dipotong. Dan yang terakhir, terjadinya diskriminasi anggaran. Saat ini terjadi timpangan yang sangat mencolok antara mahasiswa di jalur pendidikan umum dengan mahasiswa di sekolah kedinasan kementerian tertentu. Nah, sekolah kedinasan tuh sering dapat fasilitas mewah dan pembiayaan penuh, sementara mahasiswa di PTN harus berjuang keras untuk membayar UKT yang mahal. Ketika biaya kedinasan dikeluarkan dari perhitungan prioritas tetap diklaim sebagai bagian dari anggaran pendidikan, maka hak peserta didik di jalur umum secara sistematis telah dikurangi. Atas dasar seluruh argumentasi hukum dan fakta-fakta tersebut, kami ingin kepada Mahkamah Konstitusi untuk bertindak sebagai pengawal konstitusi dan menjatuhkan putusan yang progresif. Kami minta agar Mahkamah menyatakan bahwa kalimat dalam pasal tersebut, yaitu biaya pendidikan kedinasan di dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas adalah inkonstitusional bersyarat, yang mana artinya pasal tersebut hanya boleh dianggap sah dan konstitusional sepanjang dimaknai dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu yang pertama, biaya penyelenggaraan pendidikan kedinasan tidak boleh lagi dijadikan pengecualian dalam basis perhitungan alokasi minimal 20% anggaran pendidikan nasional. Lalu seluruh anggaran pendidikan baik umum maupun kedinasan harus dihitung secara transparan dalam satu kesatuan plafon untuk memastikan mandat konstitusional benar-benar terpenuhi. Lalu yang kedua, pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kedinasan yang melampaui alokasi proporsional harus dibebankan kepada anggaran internal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakannya, bukan justru mengambil jatah atau membebani anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk sekolah dan universitas umum. Nah, itu penting untuk menjaga agar tidak ada lagi hak peserta didik pada jenjang pendidikan umum yang dikorbankan demi kepentingan birokrasi. Kami juga
meminta agar pembentukan undang-undang segera melakukan revisi terhadap pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas dalam jangka waktu paling lama 2 tahun agar tercipta kepastian hukum yang permanen dan berkeadilan. Pendidikan itu adalah eskalator kesejahteraan sosial yang paling efektif bagi bangsa Indonesia. Karena itu, setiap rupiah dalam anggaran pendidikan harus dipastikan kembali kepada rakyat dalam bentuk fasilitas yang memadai, kualitas pengajaran yang mumpuni, dan keterjangkauan biaya yang nyata. Pengujian material ini adalah perjuangan untuk mengembalikan maruah anggaran 20% tersebut agar benar-benar menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya milik segelintir lembaga atau kementerian saja. Keadilan anggaran merupakan langkah awal menuju keadilan sosial yang sesungguhnya. Kami berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cerah, lebih jujur, dan lebih transparan. Keadilan bagi mereka yang ingin belajar, keadilan bagi mereka yang ingin maju, dan keadilan bagi seluruh anak bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya saya percaya bahwa kebenaran konstitusional harus tetap ditegakkan demi tercapainya tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, masuk ke bagian akhir, yaitu tentang kekurangan dari draft permohonan yang kami buat. Dari hasil analisis saya berpendapat bahwa argumentasi kami soal kerugian konstitusional sendiri masih agak tercampur antara posisi kami sebagai mahasiswa dan posisi kami sebagai masyarakat umum, sehingga fokusnya kadang kurang tajam. Lalu yang kedua, kami merasa data perbandingan dengan negara lain itu masih kurang. Banyak yang banyak untuk memperkuat argumen, karena kedepannya berarti juga perlu diperjelas di bagian petitum atau tuntutannya agar hakim Mahkamah Konstitusi punya standar yang lebih spesifik dalam memutus perkara ini. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.